Baik, karena sudah lebih 9 menit, jam 7 lebih 9 menit, kita mulai saja ya. Nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan lancar. Baik, berdoa saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Selamat malam teman-teman, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran IPA. Kita sudah masuk pada bab 3. Tapi sebelum saya masuk ke bab 3, saya mau mengulang sebentar apa yang minggu lalu kita pelajari. Kira-kira teman-teman semua masih ingat tidak minggu lalu apa yang kita pelajari? Kemarin minggu lalu kita pelajari bab 1 ya, yang subbab C, yaitu organ peredaran darah manusia. Ya. Di situ alat peredaran darah di dalam tubuh tuh terdiri dari jantung, lalu pembuluh darah. Terus yang kedua kita belajar proses peredaran darah ya. Peredaran darah dibedakan menjadi 2. Yang pertama peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Lalu yang kedua peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kemudian yang ketiga, gangguan organ peredaran darah. Contoh gangguan organ peredaran darah, masih ingat tidak pas saja kemarin? Yang ada 3 ya yang kita pelajari. Pertama hipertensi, lalu penyakit jantung bawaan. Yang ketiga aterosklerosis atau penyempitan pembuluh arteri karena penimbunan lemak. Terus yang keempat, memelihara organ peredaran darah. Ada 4 cara pola hidup untuk menjaga jantung kita atau peredaran darah kita tetap baik. Yang pertama, mengurangi makanan berlemak. Yang kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, pola makan sehat. Yang keempat, mengendalikan emosi agar kerja jantung kita tidak terlalu berat. Terus kita masuk pada yang bab kedua. Masih ingat apa yang kita pelajari kemarin pada bab 2? Ya, kemarin kita pelajari tentang tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Subbab yang pertama yang kita pelajari adalah proses tumbuhan hijau mengolah makanan, yaitu melalui fotosintesis ya. Apa itu fotosintesis? Masih ingat ya? Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pengolahan makanan pada tumbuhan ya. Kemudian ada reaksi fotosintesis yang dituliskan dengan air plus karbon dioksida, lalu cahaya klorofil menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Masih ingat ya? Saya ingatkan lagi, diingat-ingat reaksi fotosintesis itu bagaimana, agar diingat-ingat karena biasanya pada saat ujian keluar ya. Lalu yang kedua adalah hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki cadangan di tubuhnya misalnya pada umbi, kemudian pada buah, ketiga pada biji, lalu keempat pada batang. Dan yang kita pelajari pada subbab kedua yaitu manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Ya, setiap makhluk hidup membutuhkan tumbuhan. Lalu yang kedua, tumbuhan sebagai obat tradisional. Ada beberapa tumbuhan yang berfungsi atau bisa berguna untuk menjadi obat.
Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai bumbu masakan. Contohnya seperti bawang ya. Ya, itu kemarin yang kita pelajari. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Terlihat tidak tulisannya di slide saya? Kurang besar atau kurang kecil? Terlihat ya? Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasikan penyesuaian diri lawan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Ya, Mbak Aisyah, yang tadi sebelumnya kita mengulang yang kita pelajari pada minggu lalu. Jadi gambarnya masih pada bab 3. Ini kita baru mau masuk bab 3. Jadi tadi saya baru mereview, mengulang kembali apa yang kita pelajari kemarin biar teman-teman semua ingat. Kita baru masuk pada bab 3. Ya. Bab 3 yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya, dan tujuan pembelajaran kita seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini peta konsepnya yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang pertama pada hewan, kemudian tumbuhan. Yang hewan ini kegunaannya dibagi dua. Yang pertama untuk memperoleh makanan, lalu yang kedua melindungi diri dari musuh. Untuk memperoleh makanan ini contohnya kita ambil bebek, burung, serangga, karnivora, herbivora. Kemudian kegunaan melindungi diri dari musuh, kita ambil contoh tanduk sapi, racun ular, mimikri gurita, warna kulit belalang daun, lalu memutuskan ekor cicak. Nah, penyesuaian pada tumbuhan kegunaannya juga dibagi dua. Yang pertama untuk melindungi diri, yang kedua penyesuaian tempat hidup. Untuk melindungi diri ini kita ambil contoh duri mawar, kulit keras kelapa, getah nangka, bulu gatal bambu, rasa pedas cabai. Lalu penyesuaian tempat hidup kita ambil contoh tempat kering, musim kemarau, terus di air ya. Ya, itu ya. Baik, langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama. Ya, ini dia. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Perhatikan gambar ya. Nah, bisa diperhatikan gambar, yaitu ada gambar angsa dan gambar angsa dan gambar ayam. Di situ dituliskan mengapa angsa bisa berenang dan mencari makan di air. Apakah ayam juga bisa bermain di air? Nah, dari situ kita coba pelajari hewan dan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang pertama, cara memperoleh makanan. Kemarin kita kalau tidak salah sempat ya menyinggung tentang hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Nah, itu sekarang yang akan kita pelajari ya. Pada saat kita mempelajari tumbuhan hijau ya, kita sempat menyinggung hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk yang pertama pada hewan herbivor. Ini tulisannya terlihat tidak ya? Terlihat ya. Yang pertama kita masuk pada hewan herbivor. Apa yang disebut hewan herbivor?
hewan herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, kelompok hewan ini biasanya tidak memiliki gigi tajam karena tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Contohnya apa saja hewan herbivor itu? Ada sekali ya. Ada kuda, sapi, kambing, kerbau, kelinci, lalu apa lagi? Jerapah. Banyak ya. Ya, kuda. Nah, ini dia gambarnya nih, contohnya. Nah, nih dia. Ada kuda, kambing, kelinci, sapi. Nah, hewan herbivor juga meliputi kelompok burung. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Ada burung nuri ini. Lalu burung kakak tua. Burung merpati, lalu burung pipit. Ya. Sampai dengan hewan herbivor ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada hewan karnivor. Ya, ini dia. Hewan karnivor adalah hewan pemakan daging. Ya. Bisa untuk mengingatkannya kita lihat pada kata karnivor, pemakan daging, ya. Ciri-ciri dari hewan pemakan daging ini memiliki taring yang tajam serta kuku yang tajam, jadi kayak punya cakar. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada singa, harimau, kucing, anjing, serigala, ya. Bentuk giginya tajam dan kuat. Nah, fungsi dari gigi ini untuk mengoyak dan menggigit daging. Jadi selain mempunyai taring, kelompok hewan karnivor ini juga dilengkapi dengan kuku yang kokoh. Nah, kuku ini digunakan untuk mencengkram makanannya. Misalnya pada saat di hutan ya, singa menangkap mangsanya. Dia menangkap mangsanya dengan menggunakan kukunya. Setelah berhasil menangkap mangsanya, baru dia makan. Ada juga ya burung yang termasuk dalam anggota karnivor. Apa saja contohnya? Ya, elang, ya. Kemudian pelikan dan burung gagak. Nih, bisa dilihat pada gambar. Sampai pada hewan karnivor ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk pada hewan omnivor. Ya. Nah, hewan omnivor ini adalah hewan pemakan segalanya, atau bisa juga disebut dengan hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan ini adalah tikus, semut. Terus penyesuaian hewan omnivor ini terhadap makanannya lebih bervariasi. Misalnya tubuh semut yang mungil, yang kecil itu ya, memungkinkan untuk masuk ke lubang yang kecil dan bebas mencari makanan. Nah, bentuk mulut hewan omnivor ini dilengkapi semacam kait. Ya, bentuk mulut yang dilengkapi semacam kait. Jadi bentuk mulutnya ini juga merupakan penyesuaian diri untuk membawa makanan yang banyak yang berukuran besar. Demikian juga dengan tikus. Ya, tubuhnya sangat lentur. Untuk melewati lubang-lubang kecil itu dia bisa masuk. Cakarnya juga sangat kuat dan lincah. Jadi digunakan untuk memanjat cakar dari tikus ini. Giginya terdiri atas gigi seri yang sangat tajam dan gigi geraham. Nah, gigi seri dari tikus ini untuk mengerat.
sedangkan gigi gerahanya untuk mengunyah makanan. Tikus ini akan memakan segala macam makanan yang ditemuinya, ya. Kalau di rumah ada tikus tuh biasanya dia suka gondol, nyuri ya, apa yang terletak di meja yang tidak ditutup biasanya. Entah itu sayuran, entah itu daging, entah itu buah, biasanya gitu ya. Sampai pada omnivora ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan hewan omnivora ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk pada serangga. Nah, di dalam kelompok hewan ada juga yang disebut serangga. Serangga memiliki cara penyesuaian diri terhadap makanannya. Contohnya, kupu-kupu, lebah, lalat, nyamuk. Kupu-kupu mencari madu menggunakan mulut pengisap, ya, dengan cara dijulurkan dan digulung kembali. Kemudian lebah menggunakan mulut penjilat. Nah, mulut penjilat ini digunakan untuk mengambil madu dari sebuah bunga. Beda lagi dengan lalat ya, lalat menggunakan mulut penyerap, yaitu semacam alat penghisap atau spons. Kemudian untuk nyamuk menggunakan mulut penusuk untuk menghisap darah melalui pori-pori manusia dan hewan. Ya. Jadi tiap serangga berbeda-beda. Sampai dengan serangga ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk pada cara melindungi diri. Jadi cara hewan melindungi diri. Nah, yang pertama dengan alat yang ada di tubuhnya. Jadi cara melindungi diri hewan menggunakan alat yang ada di tubuhnya. Yang pertama, tanduk. Umumnya tanduk dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Tadi hewan pemakan tumbuhan apa tadi? Disebut apa? Hewan pemakan tumbuhan tadi? Omnivora, karnivora, atau herbivora? Apa tadi yang disebut dengan hewan pemakan tumbuhan? Karnivora, herbivora? Ya betul, herbivore. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivore. Nah, tanduk ini umumnya dimiliki oleh hewan herbivore. Misalnya sapi, rusa, domba, kerbau ya. Kemudian cara melindungi diri yang kedua dengan alat yaitu kuku yang tajam. Nah, kuku yang tajam ini umumnya dimiliki oleh kelompok hewan karnivora. Misalnya burung elang, singa, harimau ya, kucing. Lalu cara melindungi diri dengan alat yang ketiga yaitu racun. Nah, racun ini digunakan untuk melindungi diri dari musuh yang mengganggunya. Hewan yang menggunakan racun atau sengatan, contohnya antara lain ular, ulat, kalajengking. Nah, kemudian kita masuk pada cara melindungi diri hewan dengan tingkah lakunya. Jadi tingkah laku hewan berbeda-beda dari hewan lainnya. Itu berguna untuk melindungi dirinya ya. Melindungi diri. Yang pertama adalah mimikri. Mimikri adalah penyesuaian diri dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya.
Ini saya ingatkan, ini diingat-ingat ya. Biasanya mimikri ini juga sering keluar pada saat ujian maupun ulangan ya. Nih, diingat-ingat. Tadi apa yang disebut dengan mimikri, yaitu penyesuaian diri dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Seperti contohnya tadi belalang daun, warnanya coklat. Kalau belalang daun ada yang coklat, ada yang hijau. Biasanya dia hinggap di daun juga, yang sesuai warnanya agar tidak terlihat. Ya. Lalu bunglon ini juga mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Bunglon bisa mengubah warna kulitnya dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman. Perubahan warna pada bunglon inilah yang mampu membuat bunglon tidak terlihat. Jadi seperti membaur dengan lingkungan. Kalau dia hinggap di kayu, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan ya. Jika dia hinggap pada batang pohon itu. Kalau dia hinggap di daun, dia juga akan berubah warna menjadi hijau ya. Maksudnya adalah yaitu tadi, untuk melindungi dirinya agar tidak terlihat dari musuh. Itu tadi adalah mimikri ya, cara melindungi diri hewan dengan tingkah laku. Yang pertama tadi mimikri. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini dia, melepaskan bagian tubuh. Hewan melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Nah, biasanya yang suka melepaskan ekornya ini adalah cicak atau kadal. Cara ini disebut dengan autotomi. Melepaskan ekornya ini disebut dengan autotomi. Nah, ekornya yang putus nanti bisa tumbuh lagi seperti semula. Makanya kalau kita misalnya megang cicak pada ekornya, pasti dia akan putus, karena itu salah satu cara cicak untuk melindungi dirinya dari musuh. Diingat-ingat tadi apa? Melepaskan ekor disebut dengan autotomi ya. Kemudian cara melindungi diri yang ketiga pada hewan yaitu menggulungkan diri. Oh sebentar, ini Mbak Aisyah tanya, apa yang terasa sakit Mbak Aisyah? Cicaknya gitu, kalau ekornya putus dia akan merasa sakit, begitu maksudnya? Tidak ya, karena memang sudah sudah kodratnya cicak itu seperti itu. Jadi dia itu melindungi dirinya dengan melepaskan ekornya. Seperti dijelaskan di buku kan, kalau ekornya putus, ekornya akan bisa kembali tumbuh seperti semula. Jadi dia tidak merasa sakit, karena memang melepaskan ekor adalah cara cicak untuk melindungi dirinya. Nah, ekornya itu bisa tumbuh lagi. Jelas ya Mbak Aisyah? Jelas tidak Mbak Aisyah? Ya, kita masuk pada cara melindungi diri yang ketiga yaitu menggulungkan diri. Hewan yang melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuh contohnya terenggiling dan lipan. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dia akan menggulungkan diri membentuk lingkaran ya, jadi kayak bola gitu ya. Jika ada yang mendekati,
dan dianggap membahayakan, terenggiling dan lipan secara otomatis akan menggulungkan diri. Sebentar nih Mbak Elda, hewan yang di pasir, maksudnya gimana Mbak Elda? Terenggiling ini hidupnya di pasir gitu ya? Gitu maksudnya? Tidak, terenggiling hidupnya sama saja dengan yang lain. Di hutan biasanya seperti itu. Tidak hanya di pasir ya, dia juga hidup di hutan. Terenggiling ini pemakan biji-bijian. Jelas ya Mbak Hilda ya? Baik, kita masuk pada cara melindungi diri hewan yang keempat, yaitu cairan pekat. Nanti ya. Cumi-cumi adalah hewan laut yang mengeluarkan cairan pekat. Cairan pekat ini berfungsi bila ada serangan dari musuh. Cairan hitam yang disemprotkan tersebut untuk mengeruhkan air sehingga dapat melarikan diri. Seperti tinta ya warnanya ya. Di cumi-cumi ini kalau merasa terancam, dia akan mengeluarkan cairan seperti tinta, biar untuk mengelabui musuhnya. Karena airnya jadi keruh, musuhnya tidak bisa melihat, dia bisa melarikan diri cumi-cumi. Kemudian kita masuk pada cara melindungi. Oh ini Mbak Isya, cairannya beracun? Tidak beracun Mbak Isya. Tidak beracun. Cairan ini tuh hanya berfungsi untuk mengeruhkan air saja. Jadi kalau ada yang mau menyelakai atau memangsa cumi-cumi ini, biar airnya keruh, dia bisa melarikan diri. Justru kalau tidak salah, saya pernah baca cairan tinta cumi-cumi ini tuh baik untuk tubuh ya, untuk tubuh manusia. Mengandung apa saya lupa, nanti coba saya baca-baca lagi, maaf ibu lupa. Sangat baik untuk tubuh, dulu pernah saya baca. Nah, nanti coba saya cari lagi manfaat dari tinta cumi-cumi itu, besok bisa kita bahas ya. Atau kalau mungkin ada teman-teman yang tahu, saya pernah baca tapi maaf lupa. Yang bisa dimakan apa Mbak Hilda? Maksudnya cumi-cuminya ya? Cumi-cuminya. Bisa, cairan tintanya bisa dimakan. Ya tadi saya pernah baca malah bagus untuk tubuh karena mengandung apa? Nah itu yang saya lupa, nanti coba saya cari lagi, saya baca lagi ya. Besok kita bisa bahas. Lalu cara melindungi diri yang kelima, yaitu bau menyengat. Bau menyengat ini biasanya pada walang sangit ya. Jadi walang sangit ini melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau menyengat. Tujuannya biar musuh pergi menjauh. Oh ini Mbak Hilda tanya nih, siput itu haram dimakan? Kalau setahu saya sih boleh-boleh saja ya, karena tapi tergantung orang yang menilai. Kalau dia merasa jijik berarti haram, jadi sebaiknya jangan dimakan. Tapi kalau tidak, saya rasa tidak apa-apa, karena kalau sudah masuk haram halal ini masuk pada pelajaran agama ya. Kalau yang saya baca di Quran, yang
haram untuk dimakan tuh perintahnya ya hanya babi, darah, dan bangkai. Ya. Tahu saya itu. Tapi saya pernah dengar dari seorang ulama kalau kita merasa jijik, ya kalau kita merasa jijik bisa jadi itu haram. Karena kita melihatnya saja sudah jijik, apalagi kita makan. Kalau siput ada yang beracun saya kurang tahu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu. Mungkin ada teman-teman yang tahu siput, ada nggak siput yang beracun? Kalau saya jujur saya belum tahu. Nanti coba kita cari sama-sama, kita browsing atau kita cari di buku. Ada tidak siput yang beracun ya? Karena setahu saya sih kayaknya bisa-bisa saja dimakan ya siput. Seperti itu. Oke, nanti coba kita cari ya sama-sama, ada nggak siput yang beracun gitu ya. Dan untuk masalah halal haram itu nanti bisa ditanyakan pada saat pelajaran agama ya Mbak Hilda ya. Coba saja ditanyakan kepada yang lebih ahli. Karena kalau sudah halal haram itu sudah masuk pada ranah agama. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan yang bagus ya. Cukup komunikatif pembelajaran kita kali ini ya. Banyak sekali yang ditanyakan, sharingkan. Kita masuk pada yang cara melindungi diri yang keenam, yaitu cangkang. Nah, anggota kelompok siput maksudnya memiliki cangkang untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, cangkang ini disebut juga rumah siput. Jadi, cara melindungi diri hewan pada siput yaitu dengan cangkangnya. Lalu yang ketujuh yaitu ada beberapa hewan yang memiliki cara lain untuk melindungi dirinya. Misalnya udang melakukan gerakan melesat mundur ke belakang, kelinci melakukan gerakan meloncat dan berlari. Ada juga hewan yang selalu pergi berkelompok, misalnya kawanan zebra, kawanan rusa, dan sebagainya. Sampai pada cara hewan melindungi diri ini ada yang mau tanyakan lagi tidak? Sebelum kita masuk pada subbab yang berikutnya. Kalau tidak ada, kita masuk pada penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Tadi yang pertama penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Lalu kita yang kedua yaitu penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama, berdasarkan tempat hidupnya. Ya, tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada tumbuhan yang bisa hidup di air dan di daratan. Nah, baik, yang pertama kita masuk pada tumbuhan hidup di air. Apa saja contohnya? Tumbuhan yang hidup di air selain teratai, apa saja? Bisa dilihat di situ ya. Ada enceng gondok, kangkung, dan genjer. Tanaman yang hidup di daun itu biasanya tanaman yang hidup di air biasanya mempunyai daun yang lebar, ya. Mempunyai rongga udara pada batangnya untuk membantu penguapan. Nah, akar yang kuat menancap di dasar untuk keseimbangan daun. Tanaman air ini kebalikan dari tanaman daerah kering ya. Tanaman ini berusaha melepas uap air sebanyak-banyaknya ke udara agar rongga udaranya ini berguna untuk mengapung. Jadi melepaskan uap air sebanyak-banyaknya ke udara.
sehingga rongga udaranya ini berguna untuk membuat tumbuhan ini mengapung. Kemudian tumbuhan yang hidup di 2 musim. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan yang hidup di 2 musim? Ada yang tahu? Ya, maksudnya di situ adalah tumbuhan yang mengalami musim penghujan dan kemarau. Jadi pada saat musim penghujan air melimpah, sedangkan pada saat musim kemarau air sangat sulit diperoleh. Tumbuhan yang hidup pada 2 musim memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau atau disebut dengan meranggas. Jadi pada saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Nah, itu yang disebut dengan meranggas. Menggugurkan daunnya itu yang disebut dengan meranggas. Kemudian yang kedua, pada saat musim penghujan dia melebarkan daunnya. Contohnya ada yang tahu tidak? Gampang sekali ya, pohon jati dan mahoni. Kenapa kalau musim kemarau dia menggugurkan daunnya? Ada yang tahu? Pohon jati dan mahoni pada saat musim kemarau menggugurkan daunnya karena bermaksud untuk mengurangi penguapan. Musim kemarau kan airnya kering ya, sangat sulit. Jadi dia menggugurkan daunnya biar tidak terjadi penguapan, untuk mengurangi penguapan. Nah, pada saat musim penghujan sebaliknya dia melebarkan daunnya biar sering terjadi penguapan, karena pada saat musim hujan air begitu melimpah. Kemudian cemara. Cemara ini mempunyai daun lembut dan meruncing, sedangkan rumput akan menghabiskan daunnya, tetapi umbinya tetap hidup di dalam tanah. Ini contoh pohon jati ya, menggugurkan daunnya. Kemudian tumbuhan di daerah kering atau gurun. Tumbuhan di daerah kering atau gurun. Jadi di daerah gurun itu sangat jarang terjadi hujan. Nah, sepanjang hari di daerah gurun itu sering disinari matahari terik. Jadi tumbuhan yang hidup pada daerah kering atau gurun ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdaun tebal dengan lapisan lilin, bertujuan untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya lebar menggembung, tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, daunnya berupa duri. Lalu yang keempat, akarnya menghujam jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak. Contoh tumbuhan gurun, ada yang tahu tidak? Contohnya apa? Bisa dilihat di situ contohnya, yaitu kaktus. Nah, pada saat kering kaktus akan menggunakan cadangan makanan. Cadangan makanan pada kaktus tersimpan di batang. Bila cadangan makanan digunakan, batangnya mengerut. Jadi kalau dia pohon kaktus itu mengerut, berarti cadangan makanannya sedang digunakan. Tetapi saat hujan tiba, batang kaktus mengembung kembali. Seperti itu. Kita masuk lanjut. Kemudian masuk pada yang keempat, cara melindungi.
cara penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan yang keempat yaitu menempel pada tumbuhan lain. Jadi ada dua jenis tanaman yang menempel pada tumbuhan lain. Contohnya epifit dan parasit. Yang dimaksud epifit, ada yang tahu apa? Bisa dilihat di situ ya. Epifit adalah menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan. Contohnya ada anggrek, vanili, mentimun, anggur. Sedangkan parasit adalah kebalikannya ya, menempel pada tumbuhan lain dan bersifat merugikan tumbuhan inangnya. Contohnya benalu dan tali putri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya berdasarkan tempat hidupnya tadi ada 4 ya. Tumbuhan yang hidup di air, tumbuhan yang hidup di 2 musim, tumbuhan yang hidup di daerah kering, kemudian menempel pada tumbuhan lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk pada yang kedua, yaitu cara melindungi diri. Penyesuaian tumbuhan berdasarkan cara melindungi diri. Ini dia. Hewan memiliki cara sendiri untuk melindungi diri. Begitu juga tumbuhan ya. Tumbuhan memiliki cara sendiri untuk melindungi dirinya. Jadi tumbuhan itu mempunyai bagian tubuh untuk melindungi dirinya. Nah, bagian mana sajakah itu? Nah, bisa dilihat pada kelompok-kelompok tumbuhan tertentu ya. Yang pertama, menggunakan duri. Duri tumbuh pada batangnya. Biasanya tumbuhan apa saja yang memiliki duri? Jelas ya, mawar ya, kaktus, salak, jeruk, bougainville itu juga mempunyai duri ya. Nah, duri ini berfungsi untuk melindungi diri. Kayak kita juga kalau memetik bunga mawar, kalau tidak hati-hati kan bisa terkena durinya. Tuh. Lalu cara melindungi tumbuhan yang kedua yaitu menggunakan getah. Pohon memiliki getah yang sangat lengket nih ya. Getah akan keluar jika kulit pohon tergores atau rantingnya patah. Contohnya nih, pohon sawo, nangka, jambu mete, dan pohon karet. Jadi pohon sawo, nangka, jambu, dan pohon karet ini melindungi dirinya dengan menggunakan getah. Nah, seperti ini. Nih. Kalau pohon karet memang dicari ya, di getahnya diambil ya, nah, seperti ini dengan menggoreskan batangnya. Dia akan keluar getahnya. Kemudian cara melindungi tumbuhan yang ketiga yaitu menggunakan bulu yang tajam. Nah, menggunakan bulu yang tajam ini contohnya biasanya pada pohon bambu. Jadi bulu-bulu tajam itu terdapat pada bagian batang. Biasanya terdapat pada bambu dan tebu. Bulu-bulu yang tajam pada bambu dan tebu ini kalau tersentuh atau kita terkena bisa menyebabkan gatal-gatal. Ya, karena dia melekat pada kulit. Kemudian cara melindungi diri tumbuhan yang keempat yaitu mengandung racun. Nah, bisa dilihat di sini. Daun singkong sangat berbahaya jika dimakan mentah. Maka saat akan memakan daun singkong harus direbus terlebih dahulu sehingga dapat menghilangkan racunnya.
Daun ini aman dari hewan pemangsanya karena dapat menjadi racun dari hewan-hewan tersebut. Makanya daun singkong ini jarang sekali dimakan hewan karena mengandung racun. Nah, itu tadi cara melindungi tumbuhan dari musuhnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa Aisyah? Silahkan saja. Teman lain kalau ada yang ingin bertanya langsung saja dituliskan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil menunggu Mbak Aisyah nih mau tanya. Kalau hewan herbivora memakan tumbuhan yang mengandung racun, lalu bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Aisyah. Hewan itu juga biasanya memiliki insting ya. Ada yang tahu kan insting naluri. Jadi hewan-hewan herbivora ini juga biasanya tahu, oh ini tumbuhan ini mengandung racun atau tidak, dia tahu. Jadi kalau tumbuhan itu mengandung racun, insya Allah hewan herbivora tidak akan memakannya karena tahu, oh tumbuhan ini mengandung racun dan ini tidak. Seperti itu Mbak Aisyah. Jelas tidak? Jelas ya. Hewan memiliki insting, setiap hewan tuh memiliki insting. Itu juga hewan pemakan tumbuhan, dia akan tahu kira-kira mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Seperti itu ya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Aisyah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugas biar saya tahu sudah benar-benar paham belum ya. Ini dia, seperti biasa dijawab langsung saja A, B, C atau D ya Mbak Elda. Tugas ini maksudnya untuk membuat teman-teman tuh agar semakin paham ya, memudahkan teman-teman untuk semakin paham. Jadi kalau ada tugas jangan tugas lagi. Maksud dari tugas ini tuh bagus ya sebetulnya, biar teman-teman tuh semakin paham dan semakin ingat. Ini cuma pilihan ganda kok Mbak Hilda, tinggal jawab A, B, C atau D seperti biasa ya. Ya, sambil bernafas. Saya beri waktu 10 menit dah. Itu sudah sangat lama ya. Karena ini insya Allah semuanya bisa, mudah. Silahkan dikerjakan sampai dengan jam 8:09 ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ini ada 15 soal. Mudah kok, tinggal jawab A, B, C atau D. Silahkan ya, dikerjakan seperti biasa.
Kalau sudah punya e-book bisa dilihat pada e-booknya. Kalau tidak bisa nanti kalau tidak punya sudah selesai bisa bilang ke saya, nanti akan saya turunkan slide-nya. Bunda mau laki-laki. Bunda mau laki-laki, Bunda. Bunda mau laki-laki. Bunda mau laki-laki. Bunda mau laki-laki. Bunda mau laki-laki lapak. Enggak ada. Terus kono ngono apa? Mangan yang kasur mbok yo mung kono lho. Mama. Belum selesai sana masuk. Ya nanti kamu di kantor. Laki-laki. Nanti kan di kantor, Dek. Nanti kalau di kasur, rembuk-rembuk Itu loh. Bunda belum selesai, nanti kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai sana, tenang dulu. Kalau di kasur.
Oke, cepat. Maaf, betul Mas. Di sini. Karena Nabi Yusuf itu salah. Kalau bahasa Nanda Jawa Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ini Mbak Aisyah sudah selesai malah. Oh, sudah selesai semua ya. Sudah, kita bahas saja. Langsung saja ya. Biar langsung pada materi berikutnya. Karena semua sudah selesai. Langsung saja kita bahas. Baik, yang pertama. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut B. Adaptasi. Ya, semuanya betul ya. Oh, punya Mbak Aisyah masih salah. Yang betul adalah adaptasi. Fotosintesis itu bukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya ya Mbak Aisyah. Fotosintesis adalah, sudah saya jelaskan tadi kayak kemarin. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Jadi kurang tepat. Yang tepat adalah adaptasi. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Jelas ya Mbak Aisyah? Ya, nggak apa-apa. Lalu yang kedua, berikut adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, kecuali A. Ovipar. Ya, kecuali A. Ovipar. Ya, betul. Mbak Aisyah betul nih, Mbak Elda belum dijawab. Mbak Lastri B, salah ya Mbak Lastri ya. Yang tepat adalah ovipar. Jadi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, kecuali, jadi yang tidak termasuk itu adalah A. ovipar. Lanjut yang ketiga, B. Herbivora adalah sebutan untuk pemakan A. tumbuhan. Ya betul jawabannya Mbak Lesri betul, Mbak Hilda betul, Mbak Aisyah betul. Baik, langsung ke nomor 4. Ciri yang paling menonjol dari kelompok hewan pemakan daging karnivor adalah memiliki D. Taring yang tajam. Ya Mbak Aisyah betul, Mbak Lesri betul ya, betul. Lalu yang kelima, berikut adalah hewan pemakan daging kecuali C. Kuda ya. Kuda, Mbak Aisyah betul, Mbak Lasri betul, Mbak Hilda betul.
Langsung lanjut berikutnya. Tikus adalah hewan pemakan segala, maka tikus dimasukkan dalam kelompok B, omnivore. Ya, omnivore. Yang B, jawaban dari Mbak Lasri masih salah. Yang betul adalah omnivore. Pemakan segala itu adalah pemakan tumbuhan juga pemakan daging. Disebut dengan omnivore ya. Mbak Lasri masih salah. Lalu Mbak Hilda. Ya, betul. Mbak Aisyah jawabannya ya, betul. Kita masuk pada nomor 7. Serangga yang memiliki mulut penghisap madu yang dapat dijulurkan dan digulung adalah C, kupu-kupu. C, kupu-kupu. Ya, jawaban dari Mbak Aisyah ya, betul. Kupu-kupu, betul. Nomor 7 kupu-kupu. Mbak Elda ya, betul. C, kupu-kupu. Mbak Lastri, yang betul adalah kupu-kupu ya. Kalau lebah itu penjilat. Kalau lebah itu penjilat, bukan penghisap. Dia memiliki lidah penjilat. Jawaban yang tepat adalah kupu-kupu. Lalu nomor 8, hewan ini bukan menggigit tapi menusuk kemudian menghisap darah sebagai makanannya adalah B, nyamuk. 8B, nyamuk. Ya, Mbak Lasri betul, Mbak Elda betul, Mbak Aisyah betul ya. Langsung kita masuk nomor 8. Sapi, domba, dan rusa melindungi diri dengan menggunakan D, tanduk. D, tanduk. Tanduk. Ya, Mbak Aisyah betul, Mbak Elda betul, Mbak Lasri betul. Kemudian yang nomor 10, hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah A, bunglon. Ya, betul. Betul, Mbak Lasri betul, Mbak Elda betul, Mbak Aisyah betul. Lalu nomor 11, cumi-cumi adalah hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan A, cairan tinta. Ya, Mbak Aisyah betul, Mbak Elda betul. Ya, Mbak Lasri betul. Kemudian nomor 12, berikut adalah pohon yang mengalami masa meranggas kecuali C, kaktus. Nomor 12, C, kaktus. C, kaktus. Wah, ini masih salah ya. Mbak Lastri jawabnya A. Yang betul adalah kaktus. Mbak Elda jawabnya D. Masih salah juga. Mbak Aisyah. C, betul, kaktus, Mbak Aisyah. Yang betul adalah kaktus. Kecuali ya, yang diminta adalah kecuali pohon yang mengalami masa meranggas kecuali kaktus. Jadi jati, randu, mahoni itu meranggas. Kemudian 13, pohon yang melindungi diri dengan bulu adalah A, bambu. 13, A, bambu. Mbak Elda C, salah, masih salah Mbak Elda. Ya, Mbak Lasri betul, A, bambu. Lalu 14, contoh tumbuhan air dengan daun lebar adalah A, teratai. A, teratai. Mbak Lasri betul, Mbak Elda masih salah. Ya, Mbak Aisyah betul. Lalu nomor 15, daun yang harus dimasak jika dikonsumsi karena mengandung racun adalah D, daun singkong. D, daun singkong. Ya, betul semua jawabannya. Ya, untuk tugas kali ini saya sangat bangga ya, karena sudah hampir semuanya betul. Jadi dibandingkan tugas-tugas yang kemarin, latihan-latihan yang kemarin, ini bisa dibilang latihan ya, bukan tugas, latihan. Latihan yang sekarang ini banyak yang betul, jadi hanya salah 2 atau 3 nomor. Jadi sudah peningkatan untuk teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya,
saya mau mereview sebentar, merangkum sebentar apa yang kita pelajari pada bab 4. Jadi pada bab 4 ini kita mempelajari tentang apa tadi? Bab 4 ini kita pelajari tentang apa tadi? Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, kita sudah mempelajari tentang penyesuaian diri dengan dua cara. Penyesuaian diri hewan meliputi dua cara, yaitu memperoleh makanan dan dengan cara melindungi diri. Berdasarkan cara memperoleh makanan, hewan dikelompokkan menjadi hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kemudian berdasarkan cara melindungi dirinya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu dengan alat tubuhnya dan dengan tingkah laku ya. Sedangkan untuk tumbuhan, dalam penyesuaian dirinya dibedakan berdasarkan tempat hidupnya dan cara melindungi diri. Kemudian tumbuhan yang berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi 4 ya tadi ya, tumbuhan yang hidup di air di daerah 2 musim, kemudian di gurun dan menempel pada tumbuhan lain. Sedangkan cara melindungi diri tumbuhan yaitu menggunakan duri, getah, bulu, dan racun. Itu tadi yang kita pelajari. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab 4. Maaf tadi bab 3 ya. Kita masuk pada bab 4. Ya, ini dia. Benda dan sifatnya. Kita sudah masuk pada bab 4, yaitu benda dan sifatnya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan teman-teman bisa mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan teman-teman bisa menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap. Ini dia peta konsepnya. Benda dan sifatnya. Contoh sifat benda pada plastik, nanti akan kita pelajari nilon, benang, kemudian senar, tambang, kertas. Nah, benda dan sifatnya dapat berubah bentuk karena yang pertama pemanasan, pembakaran, 3 perubahan suhu, pengaratan, yang terakhir pembusukan. Ya, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya. Ini yang pertama, sifat bahan dan manfaatnya. Ya. Jadi berbagai benda itu terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Ada yang berasal dari serat hewan, ada yang berasal dari serat tumbuhan, plastik, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Jadi kita akan masuk pada pembahasan mengenai bahan-bahan serta fungsinya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu plastik, sifat bahan plastik dan manfaatnya. Jadi sifat tali dari bahan plastik adalah kuat, lentur, dan licin. Namun plastik kurang kuat jika terkena panas. Ya, plastik banyak digunakan sebagai peralatan rumah tangga, misalnya ember, baskom, kursi plastik itu, lemari, dan sebagainya. Nih, pada gambar contohnya. Ya, ada kursi, ember, serokan, terus meja, gayung, gelas.
Lalu kita yang kedua masuk pada nilon. Nilon merupakan serat sintesis atau buatan. Bahan dasar nilon adalah dari plastik. Ya, bentuk nilon berupa untaian yang sulit dipisahkan. Sifat nilon yaitu mempunyai gaya tarik antar serat yang besar sehingga lebih kuat, tahan lama terhadap pelarut, cepat kering dan kenyal. Penggunaan tali nilon dalam peralatan sehari-hari misalnya untuk peralatan panjat tebing dan bahan membuat jalan nelayan. Sifat tali nilon kuat dan ringan. Oh ini Mbak Hilda tanya sebentar, perahu juga dari plastik? Tidak. Ini sudah beda ya Mbak Hilda. Sudah beda, tidak dari plastik. Contoh plastik ini pada gambar yang di atas. Contoh bahan-bahan dari plastik ini pada gambar yang di atas. Kalau perahu ini sudah beda. Ini contohnya adalah jala dari nilon. Jadi jala ini terbuat dari nilon. Ya, jelas ya. Jala ini terbuat dari nilon. Lalu yang ketiga yaitu benang. Benang. Benang ini bisa dihasilkan baik dari tumbuhan maupun hewan. Tumbuhan dapat menghasilkan bahan baku benang. Jadi seperti pohon kapas. Nah, pohon kapas itu penghasil kapas. Kapas dari tumbuhan ini dipintal sehingga menghasilkan benang. Jadi manfaat benang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak ya. Misalnya dalam industri konveksi, untuk menjahit pakaian, untuk jok kursi, menjahit gorden, kasur, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang menghasilkan bahan baku benang adalah ulat sutra dan domba. Ya, kepompong ulat sutra menghasilkan benang sutra, sedangkan bulu domba menghasilkan benang wol. Baik benang dari tumbuhan maupun hewan menghasilkan kain. Kemudian benda yang keempat yaitu senar. Ya, senar. Ya, senar biasanya terdapat pada raket bulu tangkis, raket tenis, gitar atau senar pancing ya. Senar ini adalah tali yang berasal dari plastik. Nah, biasanya juga digunakan pada alat musik, yaitu contohnya pada gitar. Kemudian bahan yang kelima yaitu tambang. Nah, tali tambang yang digunakan berasal dari serat tumbuhan. Ya, biasanya kalau kita tarik tambang itu kita menggunakan tali tambang. Nah, itu berasal dari serat tumbuhan. Tambang juga digunakan sebagai tali pada jangkar kapal ini. Nih, ini dia tambang. Digunakan sebagai tali pada jangkar. Bahan lainnya digunakan untuk tali tambang adalah plastik dan kawat besi. Jadi selain dari serat tumbuhan, ada juga yang terbuat dari plastik dan kawat besi. Kemudian yang kelima yaitu benda yang kelima yaitu kertas. Kertas ini berasal dari bahan baku kayu ya. Kayu dimasak terlebih dahulu menjadi bubur kertas yang disebut dengan pulp. Nih ya tulisannya. Pulp. Pulp ini adalah bubur kertas. Kemudian pulp melewati beberapa saringan dan akhirnya dicetak menjadi kertas. Ya, kertas kita pakai untuk menulis. Manfaatnya bagi kita dapat membuat catatan tentang segala sesuatu. Hanya saja kertas ini sangat mudah rusak jika terkena air.
ya. Baik, sebelum masuk pada hubungan bahan dan sifatnya, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, kita lanjut ya, hubungan bahan dan sifatnya. Ya, setiap bahan memiliki sifat yang berlainan. Sifat antara satu dengan yang lainnya berbeda. Bahan yang akan kita gunakan sesuai dengan sifat serta kebutuhan. Misalnya bahan plastik, ya, mempunyai sifat yang menonjol, contohnya tahan air, elastis atau lentur, dan kuat. Maka kita akan memanfaatkannya untuk pembuatan ember, gayung, kursi, dan mantel. Sedangkan bahan baku kapas yang diproses menjadi benang dan kain. Bahan ini memiliki sifat menyerap keringat, hangat, dan seratnya halus. Maka kita akan memilihnya sebagai bahan baku pakaian, contohnya baju, spray, jok kursi, dan sebagainya. Nah, pemilihan bahan baku yang tepat sesuai kebutuhan kita dapat menghasilkan pemenuhan kebutuhan yang tepat pula. Kemudian kita masuk pada subbab yang B, yaitu perubahan sifat benda. Ya. Sebuah benda dapat mengalami perubahan sifat. Ya, perubahan sifat itu meliputi antara lain warna, kelenturan, dan bau. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sifat? Ini yang akan kita pelajari ya. Jadi, coba teman-teman lihat pada tabel. Ya. Yang pertama, bentuk sifat benda. Pertama adalah bentuk. Kayu sebelum dibakar berupa kayu segar. Sesudah dibakar dia menjadi arang. Warna kayu sebelum dibakar putih kecoklatan ya. Kemudian setelah kayu dibakar warnanya menjadi hitam. Lalu kelenturan kayu sebelum dibakar tidak mudah hancur. Tidak mudah hancur. Setelah dibakar kelenturannya jadi gampang hancur ya kayu. Kayu sebelum dibakar baunya kayu. Nah, tapi sesudah dibakar baunya hangus. Nah, ini jadi mengalami perubahan sifat benda. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sifat dan wujud benda berubah? Ini kita masuk pada pembahasan faktor yang menyebabkan sifat dan wujud benda berubah. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan pada suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. Misalnya es, kalau dipanaskan yang tadinya padat akan menjadi cair. Selain es, apa contohnya? Mentega. Ya, mentega kan tadinya padat, kalau kita panaskan dia akan mencair. Kalau wujud, ya meleleh boleh, mencair boleh, meleleh boleh. Berbeda tulisannya tapi maknanya sama ya. Nah, jika wujud cair ini dibakar terus-menerus, dipanaskan maksudnya, dia akan menjadi gas. Seperti air ya. Kalau udah mendidih, kalau tidak diangkat kan lama-lama akan habis. Karena dia menjadi gas, menguap. Kalau dipanaskan terus-menerus, air itu kalau kita masak air nggak diangkat lama-lama habis. Nah, dia berubah menjadi gas. Maksudnya gimana Mbak Aisyah? Sama seperti terbang, menguap gitu ya. Maksudnya kalau menguap tuh kayak airnya terbang begitu. Ya, dia menjadi gas.
Jadi ya airnya terbang, bisa dibilang tetapi dia tidak terlihat karena berubah menjadi partikel-partikel kecil. Ya kayak ya gas itu, air yang ukurannya sangat kecil sekali tidak terlihat. Jadi hanya yang sering kita sebut dengan uap. Udara juga tidak terlihat. Apa ya disebut hantu udara itu, Mbak Elda? Tidak ya. Ya karena saking kecilnya, uap itu adalah partikel-partikel air yang sangat kecil ya. Kemudian kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Misal, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Plastik yang dibakar akan berwarna hitam, sedangkan kayu yang dibakar akan menjadi arang. Nih, kayu yang dibakar akan menjadi arang, kertas yang dibakar akan menjadi abu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perubahan suhu. Dia perubahan suhu. Pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. Misalnya semen dicampur air, suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi padat. Begitu juga dengan karbit, jika diberi air akan melepaskan gas sehingga mudah terbakar dan pada suhu tinggi dapat melelehkan besi. Selain itu, perubahan suhu juga dapat mengubah air menjadi es dan gas menjadi titik-titik air atau yang disebut dengan uap tadi ya. Lalu faktor yang keempat yaitu pengaratan. Pengaratan akan menyebabkan perubahan pada benda. Pengaratan terjadi pada besi yang terkena air. Nah, biasanya nih besi ini bereaksi dengan oksigen sehingga menimbulkan karat. Begitu juga dengan aluminium, jika terkena zat asam akan teroksidasi. Lalu masuk pada faktor yang kelima yaitu pembusukan. Pembusukan terjadi karena adanya bakteri yang menempel. Misalnya pada sayur, buah, daging, atau makanan matang ya. Di buah dan sayuran segar akan menjadi lembek ketika membusuk. Demikian juga daging atau makanan. Nah, proses pembusukan ini akan mengubah sifat-sifat buah. Perubahan yang terjadi meliputi kekerasan, bau, dan warnanya. Nah, ada beberapa cara ini untuk memperlambat proses pembusukan. Nih, yang pertama, dimasukkan ke dalam ruangan bersuhu rendah atau dingin. Yang biasanya kita sebut dengan kulkas atau lemari es. Biasanya kan sayuran, buah, daging itu awet. Kalau masukkan ke dalam kulkas tidak mudah cepat busuk. Kemudian diawetkan. Kalau buah misalnya melalui manisan ya kan. Biasanya kalau diawetkan akan tahan lama, tidak cepat busuk. Lalu yang ketiga diawetkan melalui pengasinan, misalnya ikan asin juga. Ikan asin itu juga lama sekali ya, tahan lama, awet, tidak cepat busuk. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Karena kita akan masuk pada perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda. Ada yang mau tanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, saya langsung saja masuk pada perubahan sifat benda.
Ya, perubahan sifat benda ini dibedakan menjadi dua, ada yang sementara dan tetap. Apa perbedaannya? Ya, kita masuk pada perubahan sifat benda sementara. Nih ya, perubahan benda yang bersifat sementara artinya benda mengalami perubahan dan dapat berubah kembali ke bentuk semula, misalnya air yang mengalami proses pemanasan dan pendinginan. Perhatikan skema ini ya, perhatikan skemanya nih. Ini air bila didinginkan dia jadi es ya. Nah, es ini bila dipanaskan menjadi air kembali, ya kan? Jadi ini perubahan sifat benda yang sementara. Nah, sedangkan air jika dipanaskan dia menjadi uap air. Nah, uap air ini jika didinginkan menjadi air. Begitu juga pada terjadinya proses hujan. Nih ya, itu perubahannya sifatnya sementara. Jadi proses terjadinya hujan adalah perubahan yang sifatnya sementara. Nih, lihat. Awan ini terbentuk dari air yang menguap. Jadi air di danau, di sungai maupun di laut, karena terkena sinar matahari yang panas, dia menguap sehingga membentuk awan. Awan adalah gumpalan titik-titik air ya. Nih, dia membentuk menjadi awan. Karena suhu udara yang dingin, maka uap air ini menjadi kristal-kristal es. Jika sudah penuh, ya, kristal-kristal es ini juga sudah penuh, maka jatuh ke bawah dalam bentuk titik-titik air hujan. Nah, kita masuk pada sifat tetap. Jadi, yang pertama adalah perubahan sifat benda sementara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jelas semua ya. Kita masuk pada perubahan sifat benda tetap. Nih dia, kita masuk pada perubahan sifat benda tetap ya. Perubahan benda bersifat tetap artinya benda mengalami perubahan dan tidak dapat kembali seperti semula. Misalnya minyak goreng dipanaskan akan menguap ya. Jadi uap minyak jika didinginkan tidak akan kembali menjadi minyak lagi, ya sudah. Begitu juga dengan tempe ya, awalnya dia berbentuk kedelai, setelah difermentasi dia berubah menjadi tempe ya. Begitu juga dengan beras yang telah dimasak menjadi nasi tidak bisa lagi berubah menjadi beras. Tuh, jelas ya. Oh, ini Mbak Hilda pengen tempe. Bisa dibeli ya Mbak Hilda, di toko Indonesia biasanya ada tempe. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai pada perubahan sifat benda ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas semua ya. Mudah ya, insya Allah bisa ya. Mbak Aisyah, Mbak Lastri, Mbak Umi mungkin sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas semua, saya akan, karena bab 4 juga sudah selesai, saya akan sedikit mereview atau merangkumnya, meresum sebentar ya.
yang kita pelajari bab 4 adalah nih ya, setiap benda memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Nah, perbedaan bahan penyusun mengakibatkan perbedaan sifat benda. Sifat benda juga menentukan fungsi bahan yang akan dibuat. Kemudian yang kita pelajari tadi yaitu sifat dan wujud benda dapat berubah karena pemanasan, pembakaran, perubahan suhu, pengaratan, dan pembusukan. Kemudian perubahan benda ada yang dapat kembali ke bentuk semula, ada yang tidak. Yang kembali ke bentuk semula tadi disebut perubahan sementara ya. Sedangkan yang tidak kembali ke bentuk semula disebut perubahan tetap. Ya, karena sudah selesai yang kita pelajari, kita hari ini bisa mempelajari 2 bab. Ya, Mbak Lasri gimana? Ada yang mau tanyakan? Sudah paham? Sudah? Baik, saya mau mengingatkan untuk tugas IPA yang baru ngumpulin Mbak Hilda sama Mbak Lasri ya, padahal paling akhir hari Minggu paling lambat. Jadi saya ingetin Mbak Aisyah sama Mbak Umi, kalau bisa malam ini juga dikumpulkan karena itu akan masuk penilaian saya. Itu ya, saya mengingatkan yang mengumpulkan tugas IPA baru Mbak Lasri sama Mbak Hilda. Di Mbak Aisyah sama Mbak Umi, tolong, karena terakhir perintahnya hari Minggu, saya kasih dispensasi malam ini dikumpulkan ya. Itu saja info dari saya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap alhamdulillah. Sampai ketemu besok lagi dengan mata pelajaran yang berbeda. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.